Hai teman-teman, masih dengan saya Anissa. Semoga masih semangat ya mengikuti pembelajaran ini. Kalau di materi sebelumnya kita membahas tentang analisis kelayakan, kali ini untuk menutup materi pilar tentang pasar, saya akan membahas tentang berbagai macam teknik untuk menghasilkan ide yang lebih matang. Jadi misalnya nih teman-teman udah punya ide usaha, lalu udah melakukan analisis kelayakan juga. Pastinya dari analisis kelayakan ada hal-hal yang baru teman-teman temui dan jadi membuat ide Anda harus sedikit diubah. Nah, saya akan memberikan beberapa cara yang biasanya digunakan oleh para pengusaha untuk menyempurnakan ide. Ada 3 macam cara yang utama, yaitu 1. Brainstorming, 2. Focus group discussion, dan 3. Riset pustaka dan internet. Teknik-teknik ini digunakan untuk merangsang dan memfasilitasi ide-ide yang muncul. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dengan melakukan brainstorming. Apa sih brainstorming? Brain itu artinya kan otak dan storm adalah badai. Jadi intinya badai otak gitu, gak gitu. Intinya dalam kegiatan brainstorming, sebuah kelompok atau tim dapat mengerahkan pikiran mereka untuk membahas ide-ide atau pikiran yang muncul di kepala mereka ketika membahas topik tertentu. Nah, dalam sesi brainstorming yang baik diperlukan sosok pemimpin atau moderator yang mengarahkan para peserta. Moderator akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing peserta untuk mengeluarkan ide dan opini mereka, sehingga timbul berbagai macam reaksi dan diskusi di dalam tim. Selain itu, moderator akan mengatur jalannya brainstorming seperti memberikan batasan waktu, menghentikan orang yang bicaranya terlalu banyak, juga agar orang yang belum berkesempatan memberi pendapat juga bisa bicara, dan memastikan semua peserta mengikuti aturan main yang telah ditetapkan bersama. Ada beberapa peraturan yang biasanya digunakan saat brainstorming. Yang pertama adalah kritik tidak diperbolehkan, termasuk ekspresi yang dianggap mengejek atau mencela opini orang lain seperti tertawa kecil, mengangkat alis, atau ekspresi wajah yang menunjukkan keraguan. Karena kritik dapat menghambat kreativitas dan membuat ide tidak mengalir dengan bebas. Peraturan yang kedua adalah membebaskan pikiran. Semakin liar ide-ide yang dilontarkan akan membuat sesi brainstorming menjadi lebih hidup. Kadang usaha yang sukses itu kan berawal dari ide yang juga dianggap gila di awal. Tips yang ketiga, sesi harus dilakukan dengan cepat. Misalnya ada sebuah pertanyaan yang dilemparkan, peserta brainstorming hanya diberi waktu maksimal 1 menit untuk menyiapkan jawaban. Dengan begitu, semua orang akan memberikan jawaban yang spontan dan refleks yang tidak dipengaruhi hal lain, melainkan murni dari yang memang ada di dalam kepalanya. Yang keempat adalah melompat dari satu ide ke ide lain sangat dianjurkan karena akan menghemat waktu dalam mengumpulkan ide dari seluruh peserta. Jika dilakukan secara offline, brainstorming biasanya memerlukan alat-alat seperti papan tulis, kertas post-it, dan pulpen agar kegiatan menjadi lebih seru. Kegiatan brainstorming yang produktif adalah yang bebas, mengalir, dan tidak kaku. Lalu, apakah brainstorming bisa dilakukan secara online? Tentu saja ya. Ada banyak juga alat online yang bisa Anda gunakan untuk mendukung kegiatan brainstorming online. Misalnya Miro atau www.miro.com. Miro ini adalah semacam papan tulis berbagi pakai yang bisa digunakan bersama-sama secara online. Di Miro, Anda dan semua peserta brainstorming dapat menuliskan berbagai pendapat di waktu yang bersamaan. Sama seperti orang-orang menulis di papan tulis bersama-sama, tapi bedanya kalau Miro ini adalah papan tulis online. Nah, dalam brainstorming, orang-orang hanya akan mengumpulkan ide dan opini, tidak mengambil keputusan saat itu juga. Keputusan akan diambil setelahnya saat data yang didapat dari opini semua peserta terkumpul dan diolah. Banyak perusahaan yang menerapkan cara ini, baik dengan timnya sendiri atau dengan target pelanggan. Saran saya, pilihlah orang-orang yang memang cocok dengan topik yang akan dibahas dalam kegiatan brainstorming.
Anda bisa mengajak sebanyak mungkin peserta, namun dengan catatan Anda harus mengelompokkan ide-ide setiap peserta agar tidak terlalu banyak informasi. Sebagai bagian dari proses brainstorming, beberapa orang dan kelompok membangun peta pikiran untuk mengatur pikiran mereka. Peta pikiran adalah diagram yang digunakan untuk mengatur informasi secara visual. Oke, cara kedua adalah Focus Group Discussion atau FGD, sebuah kegiatan diskusi yang dilakukan oleh kumpulan dari 5-10 orang yang dipilih karena mereka berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Kegiatan ini digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk menghasilkan ide baru. Perlu dicatat bahwa FGD dilakukan tidak hanya dengan tim saja, tapi bisa dilakukan dengan calon pelanggan juga. FGD biasanya melibatkan sekelompok orang yang akrab dengan topik yang dibahas, lalu dipertemukan untuk menjawab pertanyaan. Yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dari mendapat jawabannya dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan sistem take and give. Nah, FGD ini biasanya bekerja paling baik setelah sesi brainstorming. Ketika ide untuk bisnis telah dirumuskan, namun dibutuhkan penyempurnaan lebih lanjut dari ide tersebut, sebagaimana brainstorming FGD juga biasanya dipimpin oleh moderator. Tujuan utama moderator adalah untuk menjaga kelompok tetap fokus dan membuat diskusi menjadi lebih hidup. Nah, pemilihan seorang moderator ini juga sangat harus dipertimbangkan karena tingkat keberhasilan dari FGD tergantung pada kemampuan moderator dalam mengajukan pertanyaan dan menjaga diskusi tetap pada jalurnya. Misalnya, kalau masih ingat Budi yang ingin membuka usaha kafe, sekarang ceritanya Budi sudah membuka kafenya beberapa bulan kemudian dan memiliki beberapa pelanggan yang tetap nih ceritanya. Di tahap ini Budi ingin meningkatkan lagi kualitas usahanya. Jadi Budi mengundang 7 orang pelanggannya untuk melakukan FGD dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, apa yang membuat Anda kembali ke kafe ini? Lalu mungkin salah satu pelanggan akan menjawab, ya karena saya pekerja yang suka mencari suasana kerja yang berbeda. Saya selalu mencari tempat-tempat yang nyaman untuk bekerja. Nah, kebetulan kafe ini memang memiliki koneksi WiFi yang cukup kuat sehingga pekerjaan saya bisa tetap dikerjakan dengan lancar. Selain itu, lahan parkir yang cukup luas juga membuat saya tidak sulit parkir dan tidak perlu berlama-lama mencari tempat parkir. Apa yang tidak Anda sukai dari kafe ini? Mungkin ada jawaban dari peserta lain yang bilang bahwa saya tidak terlalu suka dengan pilihan makanannya yang terlalu western. Mungkin bisa dibuat pilihan menu makanan Indonesia juga sebagai pilihan lainnya. Siapa yang setuju jika kafe ini menyediakan makanan Indonesia selain menu western? Silakan angkat tangannya. Dan jika mayoritas tangan terangkat, mungkin Budi sudah mendapatkan ide bagaimana cara meningkatkan kualitas kafenya. Kuncinya adalah membuat peserta mengatakan hal yang sejujur-jujurnya. Karena orang Indonesia memiliki budaya tidak enakan atau segan. Nah, jika Anda menjadi moderator FGD dengan pelanggan Anda bisa mengaku bahwa Anda adalah seseorang dari pihak ketiga, bukan pemilik bisnisnya. Hal itu bisa membuat pelanggan menjadi lebih jujur dalam mengatakan pendapat mereka tentunya. Cara ketiga untuk menghasilkan ide bisnis baru adalah lagi-lagi dengan melakukan riset pustaka dan pencarian di internet. Dua sumber tersebut seringkali menjadi sumber untuk menghasilkan ide bisnis. Di zaman sekarang, Anda tentunya nggak perlu lagi pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan hasil-hasil penelitian. Karena sudah banyak banget nih perpustakaan online yang menyediakan hasil penelitian secara terbuka untuk umum bahkan gratis. Seperti misalnya perpustakaan online universitas gitu. Ada juga website-website yang menerbitkan riset pasar dan menjual hasil risetnya seperti misalnya www.ibisworld.com. Di website ini Anda bisa menemukan banyak banget hasil riset dari berbagai macam industri. Selain riset pustaka, riset internet juga nggak kalah penting nih. Anda bisa menyalakan notifikasi dari Google Search untuk jenis berita yang ingin Anda terus ikuti. Jadi, Anda bisa terus mendapatkan berita terupdate. Cara lainnya adalah dengan memfollow akun-akun pemimpin bisnis dan pakar di industri yang Anda minati di media sosial seperti Twitter atau Instagram. Selain akun personal, Anda juga bisa memfollow sebuah topik atau tagger atau hashtag
Misalnya Anda ingin selalu terupdate dengan perkembangan bisnis kuliner, Anda bisa memfollow tagger hashtag bisnis kuliner Indonesia. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan berita dan menjadi orang yang tahu lebih dulu, sehingga akan membantu Anda dalam mengambil keputusan-keputusan. Selain 3 cara yang sudah saya bagikan sebelumnya, ada beberapa cara lain yang biasanya perusahaan gunakan untuk menghasilkan ide. Beberapa perusahaan ada yang membentuk tim research and development yang berfungsi untuk terus melakukan riset dan memikirkan solusi untuk mengembangkan usaha. Ada juga perusahaan yang sudah mulai besar dan memiliki banyak pelanggan yang membangun asosiasi pelanggan untuk kemudian dibuatkan pertemuan khusus setiap bulannya untuk membahas keluhan atau masalah yang dihadapi dan mencari solusinya bersama-sama dengan melakukan berbagai bentuk penelitian. Intinya, ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan ide, bukan hanya untuk saat kita mencari ide awal usaha, tapi juga untuk mengembangkan usaha yang sudah kita jalankan. Ingat ya, ada pepatah yang bilang bahwa memulai itu memang sulit, tapi lebih sulit untuk mempertahankannya. Jika Anda ingin mengubah ide bisnis menjadi perusahaan yang menguntungkan, Anda bisa mulai dengan menemukan mentor bisnis. Mengubah ide bisnis menjadi perusahaan yang menguntungkan memang tidak mudah, dan menemukan atau menggunakan mentor adalah salah satu cara yang dapat digunakan pengusaha untuk meningkatkan peluang untuk dapat mengubah sebuah ide usaha menjadi nyata. Apa sih mentor itu sebenarnya? Buat yang belum tahu, mentor adalah seseorang yang lebih berpengalaman daripada Anda dan bersedia memberikan saran dan nasihat bisnis kepada Anda untuk mengembangkan bisnis. Seorang mentor biasanya memiliki pengalaman dalam beberapa aspek bisnis. Tapi sebenarnya siapapun bisa jadi mentor Anda dan semua orang bisa saja jadi mentor. Tapi mentor bisnis ini biasanya adalah pengusaha atau juga seorang investor ataupun konsultan bisnis. Memang sih ilmu-ilmu bisnis itu bisa saja didapatkan dari banyak sumber, mulai dari buku-buku berbisnis, website, video YouTube, hingga kelas gratis yang mengajarkan kiat-kiat berbisnis. Tapi tentunya tidak ada yang bisa benar-benar memberikan Anda nasihat yang berdasarkan pengalaman nyata. Selain nasihat yang kuat, seorang mentor juga bisa memberikan berbagai dukungan, baik secara mental hingga memberi bantuan jika Anda mengalami kesulitan. Nah, terus gimana ya caranya menemukan seorang mentor? Buat saya, menemukan mentor itu hampir sama seperti mencari jodoh, karena selain melihat pengalaman dan background yang dimiliki, kita juga harus merasa cocok dengan gaya mentoring seorang mentor tersebut. Dan bukan hanya dari sisi kita, tapi juga dari sisi sang mentor harus menyukai kita. Suka ini dalam artian dia merasa bisnis Anda memiliki visi yang cocok dengan pemikirannya. Dan tentunya dia juga harus merasa bahwa baik kepribadian Anda ataupun bisnis Anda ini memiliki potensi yang bisa diasah. Karena itulah tugas mentor, mengasah potensi pemimpin dari bisnisnya. Terus apa-apa aja nih langkah-langkahnya? Langkah 1 yaitu mengidentifikasi mentor potensial. Oke, langsung aja. Jadi coba kita bisa mulai dari mengingat-ingat nih, siapa aja orang-orang sekitar kita yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi mentor. Atau yang kira-kira punya kenalan yang cocok jadi seorang mentor. Bisa jadi mentor yang cocok untuk Anda adalah kenalan teman kerja Anda. Atau kakak kelas Anda waktu SMA yang kini sudah punya usaha. Jika Anda sedang berkuliah atau sudah sarjana, Anda bisa mencari tahu jaringan alumni dan dosen. Karena biasanya alumni atau dosen ini kan memiliki program-program pengabdian nih, salah satunya inkubasi usaha. Opsi lain bisa juga Anda mencari melalui LinkedIn. Anda bisa mencari orang-orang yang lulus dari sekolah atau universitas yang sama dengan Anda sambil mencari tahu background orang tersebut. Misalnya nih, Anda mau mencari orang yang spesifik berasal dari universitas yang sama dengan Anda dan bekerja di sebuah industri yang sangat spesifik. Anda bisa menggunakan fitur filter. Anda tinggal memasukkan kata pencarian Universitas Paramadina misalnya dan memilih kategori industri yang Anda cari, misalnya bidang teknologi. Nah, nanti LinkedIn akan otomatis menyaring orang-orang tersebut. Mudah kan? Nah, setelah mendapatkan profil orang yang kira-kira cocok dengan Anda bisa langsung menambahkannya sebagai koneksi dan mengirimkan pesan sebagai perkenalan.
Selain melalui LinkedIn, akun-akun media sosial inkubasi bisnis, konsultan bisnis, atau asosiasi bisnis, contohnya seperti Ultra Indonesia ini, biasanya mengadakan kelas-kelas webinar bisnis gratis atau yang berbayar untuk Anda ikuti. Nah, pembicara-pembicara webinar itu juga biasanya adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Jadi, jika Anda mengikuti webinarnya, setelahnya Anda bisa meminta kontak pembicara secara langsung. Tidak ada salahnya dan biasanya pembicara itu malah akan senang gitu untuk terhubung. Carilah orang-orang yang bisa Anda percaya dapat membantu Anda. Tidak perlu khawatir bahwa Anda tidak akan mendapatkan mentor karena pada dasarnya manusia itu memang suka berbagi pengalamannya. Nah, jika Anda kira-kira sudah menemukan beberapa orang yang cocok untuk menjadi mentor Anda, langkah selanjutnya adalah menghubungi mereka. Tentunya bukan proses yang mudah karena biasanya orang-orang ini adalah orang yang mempunyai jam terbang yang cukup tinggi dan waktu yang sedikit alias sibuk. Jadi, cara mendekati mereka sangatlah penting karena ini akan mempengaruhi first impression mereka terhadap Anda. Anda bisa menggunakan berbagai media komunikasi seperti email, LinkedIn, chat, atau WhatsApp jika Anda memiliki nomornya. Nah, untuk itu saya punya tips susunan teks perkenalan yang bisa Anda ikuti dengan mudah. Yang pertama adalah jika Anda menggunakan email, penting untuk menggunakan subjek yang lugas dan membuat calon mentor merasa terhubung. Misalnya seperti saya, karena saya alumni Universitas Paramadina yang ingin mengirim email perkenalan ke salah satu kakak tingkat saya di universitas yang sama, saya bisa menggunakan subjek seperti saya alumni Universitas Paramadina yang sedang mencari koneksi bisnis kuliner. Dengan begitu, calon mentor yang merasa tertarik dengan email Anda akan membukanya. Tapi perlu diingat untuk jangan langsung mengutarakan bahwa Anda ingin dia menjadi mentor Anda. Karena Anda juga harus menilai dulu apakah orang ini benar-benar cocok untuk menjadi mentor Anda. Yang kedua, apapun media komunikasi yang Anda gunakan, Anda harus menjaga teksnya untuk tetap sesingkat mungkin tapi tetap jelas. Ingat bahwa calon mentor Anda adalah orang yang sibuk dan hanya punya sedikit waktu untuk membaca pesan Anda. Lalu yang ketiga adalah buat pesan yang Anda kirim terasa personal. Misalnya dengan menambahkan alasan kenapa Anda menghubungi orang tersebut. Hal ini dilakukan agar calon mentor merasa spesial dan tidak berpikir bahwa Anda mengirim template pesan yang sama ke banyak orang. Yang keempat, jangan lupa sebutkan tentang diri Anda. Jelaskan siapa Anda, apa yang Anda ingin capai, dan jika mungkin sesuatu yang dapat Anda tawarkan. Dapat berupa hal kecil seperti ajakan untuk mentraktir makan siang misalnya. Dan tips yang terakhir adalah dengan membuat permintaan spesifik di akhir pesan yang Anda kirim. Awali dengan sesuatu yang spesifik dan tidak terlalu sulit daripada mengutarakan hal seperti saya sedang mencari seorang pengusaha yang berpengalaman yang mau menjadi mentor saya. Anda bisa memulai dengan bertanya, apakah Anda memiliki saran dalam memilih supplier bahan makanan di daerah Jakarta? Dengan begitu, calon mentor tidak akan merasa terbebani untuk membalas pesan atau email Anda. Oke, itu tadi tips-tips menghubungi calon mentor. Langkah berikutnya adalah Anda harus sabar. Karena menjalin hubungan dengan mentor pastinya butuh waktu. Tidak hari ini Anda minta, lalu keesokannya dia langsung mau menjadi mentor Anda. Saya ingatkan ya bahwa mencari mentor itu mirip dengan mencari jodoh. Anda harus benar-benar saling merasa cocok dan pelan-pelan saja. Mulai dari sering menanyakan kabar dan hal-hal kecil yang Anda butuhkan. Buatlah janji pertemuan, baik itu online ataupun offline dengan calon mentor Anda. Dekati dia secara personal, tapi ingat, tetap dengan batasan dan berikan kesan bahwa Anda menghormatinya sebagai orang yang lebih berpengalaman. Tapi juga jangan sampai Anda segan untuk menanyakan pertanyaan atau nasihat. Misalnya, Anda bisa utarakan masalah yang sedang terjadi di bisnis Anda dan bertanya pada mentor, jika Anda ada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Atau apa yang menurut Anda harus saya tingkatkan lagi? Jangan lupa untuk memberi dia update tentang perkembangan bisnis Anda dan bilang bahwa Anda sangat menghargai bantuan yang telah dia berikan. Dari situlah hubungan mentor-menti Anda akan mulai terbangun perlahan-lahan. Nah, jika hubungannya mulai kuat nih, maka Anda harus pertahankan itu.
Hormati waktu dan pendapat mereka dan ingat juga untuk tidak merekomendasikannya kepada orang lain tanpa izin mereka. Juga jangan lupa untuk membayar kebaikan mereka. Tentunya bukan dengan uang, tapi bisa juga dalam bentuk yang mendukung mentor Anda. Misalnya dengan merekomendasikan mentor Anda ke kenalan-kenalan Anda atau malah mengajaknya berkolaborasi dengan bisnis Anda. Sebenarnya ada opsi lain untuk mendapatkan mentor dengan mudah, yaitu dengan mengikuti acara inkubasi bisnis. Biasanya, selain Anda akan mendapatkan materi-materi tentang berbisnis yang baik, Anda juga akan mendapatkan akses untuk mendapatkan satu orang mentor untuk membimbing Anda selama beberapa bulan. Lebih hebatnya lagi, jika Anda bisa menjadi pemenang acara tersebut, Anda bisa mendapatkan hadiah berupa dana yang bisa Anda gunakan untuk mengembangkan usaha Anda. Opsi ini sangat bisa dicoba, apalagi di zaman sekarang sudah banyak sekali lembaga atau organisasi yang menawarkan kesempatan bagi para perintis usaha untuk mengembangkan usahanya. Oke teman-teman, dengan berakhirnya sesi teknik menghasilkan ide kali ini, materi pilar market sudah selesai. Semoga ilmunya bisa teman-teman gunakan untuk mewujudkan bisnis yang Anda impikan. Satu pesan saya, jadilah pengusaha yang peka terhadap segala aspek. Bangunlah usaha yang tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tapi yang bisa menjadi solusi bagi banyak orang dan berdampak minim pada lingkungan. Saya Anissa, terima kasih banyak telah menyimak materi tentang market. Tetap semangat dan semoga sukses!